Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Karena di masa raya Natal ini tentu kita bersuka cita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, untuk memanggil, untuk memberikan kehidupan yang berlimpah kepada kita. Saudara-saudara, mari kita akan lanjutkan PA kita, dan hari ini ada sebuah hal yang cukup penting yang seringkali dilupakan mengenai tujuan kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada waktu yang lalu, 3 PA yang lalu, kita sudah melihat apa arti atau makna dari tujuan kedatangan Tuhan. Dan hari ini ada hal yang lain, saudara-saudara, yang mungkin jarang sekali kita dengar, tapi saya pikir ini penting sekali untuk disampaikan supaya kita bisa memahami tentang kedatangan Tuhan secara lengkap. Dituliskan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 34 dan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Saudara-saudara, apakah Anda baru pertama kali membaca bagian ini? Kalau Anda baru pertama kali membaca bagian ini, saya kira Anda agak terkejut ya dengan pernyataan Tuhan Yesus. Kita mengenal, saudara-saudara, secara umum sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Yesaya pasal 9 bahwa Yesus disebut Raja Damai. Maka kedatangannya itu membawa damai, membawa kedamaian. Dan khotbah Natal seperti ini sering kita dengar. Nah, tetapi saudara, kalau kita baca ayat ini, jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk membawa damai di atas bumi, tetapi pedang. Dia datang untuk memisahkan. Pedang itu dipakai untuk memisahkan ayahnya dari anak perempuannya, untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, untuk memisahkan keluarga. Nah, jadi mana yang benar, saudara? Atau apa maksudnya? Kita percaya bahwa Alkitab tidak bertentangan satu dengan yang lain. Jadi kalau di satu sisi Yesus bergelar Raja Damai, tentu itu benar. Tetapi kalau Dia mengatakan aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang, pasti juga benar. Nah, yang penting kita mengerti sebetulnya artinya apa. Saudara, kalau membaca konteks ayat yang kita sudah baca tadi, baru kita menjadi jelas, saudara-saudara, bahwa kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini memang di satu sisi Dia membawa kedamaian di dalam hati, sehingga orang-orang yang dahulu kacau hidupnya oleh dosa, terikat, terbawa di dalam segala macam kejahatan, karena sudah percaya kepada Tuhan, maka kedamaian ada di dalam hatinya. Itu pernyataan kebenaran dan itu pengalaman kita. Setiap orang yang percaya pada Tuhan beroleh kedamaian di dalam hati. Nah, tetapi saudara-saudara, bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, maka suka atau tidak, sadar atau tidak, bahkan mungkin saudara-saudara dalam keadaan yang terpaksa, kita akan menjalani kehidupan yang berbeda dengan lingkungan yang jahat. Saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan akan memiliki hidup yang baru, dengan aturan yang baru, dengan etika yang baru, dengan prinsip-prinsip yang baru, yang seringkali berbeda, bahkan bertentangan dengan apa yang ada di sekelilingnya. Dan ini menimbulkan konflik. Dan ini saudara-saudara akan membawa semacam pedang, membawa pemisahan, membawa kepada pertentangan. Saudara-saudara, tidak mungkin orang yang percaya kepada Tuhan yang kudus, maka anak-anaknya boleh diperbolehkan untuk hidup tidak kudus. Tidak mungkin orang yang percaya kepada Allah sumber kebenaran, tetapi orang-orang yang percaya kepadanya tidak hidup di dalam kebenaran, tetapi hidup di dalam dusta dan kebohongan. Kan tidak mungkin, saudara.
Dan saudara kan sangat jelas sekarang melihat mereka yang mempertahankan atau membawa kehidupan yang kudus, suci, yang benar, yang mulia, itu pasti mendapatkan pertentangan atau penentangan dari dunia ini. Saudara, itu hukumnya di dalam dunia ini. Satu kelas anak-anak nyontek, ada satu anak yang percaya kepada Tuhan, bertahan tidak nyontek, maka dia pasti akan dimusuhi. Dan dia menjadi seolah-olah membawa pedang, membawa pemisahan. Karena percaya kepada Tuhan, maka Tuhan seolah-olah membawa kepada dia pedang, pemisahan, bukan kedamaian. Saudara, anak ini kalau mau hidup berdamai dengan dunia yang jahat, ya ikut nyontek saja. Jadi saudara, dalam pengertian itulah ayat ini dituliskan. Jadi kita harus mengerti, saudara-saudara, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan memikul salib, kata Tuhan, akan harus menyangkal diri sehingga hidupnya menjadi berbeda dengan kehidupan orang-orang di sekelilingnya yang hidup mengikuti keinginan daging. Itu yang terjadi. Dan ini bukan damai. Ini adalah pedang. Ini adalah kesulitan. Ini adalah pergumulan. Kehidupan yang sangat berat. Dan di dalam situasi-situasi yang ekstrim, saudara-saudara, kadangkala Tuhan mengizinkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tetap mempertahankan kebenaran, harus berhadapan dengan sosok pemerintah yang melawan Tuhan. Sosok orang-orang yang berkuasa yang melawan Tuhan. Contoh kasus misalnya jemaat mula-mula di dalam penganiayaan bangsa Romawi. Saudara-saudara, pada waktu itu pilihannya kan dua. Kalau tidak tetap percaya kepada Tuhan lalu kemudian harus mati, dan tidak ada kedamaian tentu dalam hidup semacam itu. Pilihan yang lain menyangkali Tuhan, lalu berkompromi hidup di dalam dosa. Kan demikian. Dan situasi seperti itu di dalam level-level tertentu, saudara-saudara, kita akan alami sepanjang zaman. Setiap orang yang percaya, selama masih ada di dalam dunia, hidup di dalam tatanan dunia, aturan dunia, yang berdosa, saudara-saudara, pasti saja akan mengalami penentangan. Dalam situasi yang modern saat ini, saudara-saudara, atau situasi-situasi terkini, misalkan kita melihat ya di beberapa negara yang mulai memaksakan aturan-aturan etika yang bebas ya, kehidupan etika yang membolehkan apa saja. Katakanlah perkawinan sesama jenis misalkan, aborsi. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang meyakini bahwa aborsi itu dilarang karena itu pembunuhan. Pernikahan sesama jenis, legalitas pernikahan secara jenis itu melanggar prinsip-prinsip perkawinan di dalam Alkitab misalkan. Saudara, kalau berada di negara semacam ini, maka kita pasti akan mengalami penentangan. Dan kita melihat, saudara, orang-orang Kristen tersudut, dicemooh sebagai orang-orang yang ketinggalan zaman, sebagai orang-orang yang fanatik, yang konservatif, fundamentalis, atau apa saja. Semacam itu. Saudara-saudara, di dalam kehidupan realitas kita, di perkantoran, bayangkanlah kalau misalnya ada kantor-kantor pemerintah yang orangnya semua korup, dan saudara membeda sendiri. Oh, saudara pasti akan dicelakakan, karena saudara akan mencelakakan mereka yang korupsi. Kan demikian. Jadi saudara, dalam pengertian inilah, maka kita bisa mengerti bahwa Yesus datang bukan membawa damai duniawi. Betul, dia membawa damai di dalam hati. Kedamaian surgawi, kedamaian rohani. Dialah Raja Damai. Karena meskipun kita ditentang oleh dunia yang jahat ini, oleh lingkungan yang tidak percaya kepada Tuhan, kita beroleh damai di dalam hati. Tetapi tidak damai di dalam kenyataan duniawi kita. Secara kelahiriah kita tentu tidak damai, saudara. Tentu ada keadaan yang menyesak, ada kekesalan, ada semacam perasaan yang sangat-sangat tidak nyaman di sana. Tetapi saudara, memang Tuhan Yesus datang membawa kebenaran, Tuhan Yesus datang membawa keadilan, Tuhan Yesus datang membawa prinsip-prinsip kebenaran. Setiap orang yang percaya kepada Dia pasti harus berhadapan dengan keadaan yang tidak nyaman itu.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengingat hal ini. Yesus datang ke dalam dunia supaya kita beroleh keselamatan, menerima panggilan Tuhan, beroleh kehidupan yang berlimpah secara rohani, tetapi tidak secara jasmani. Yang ada malah penentangan dari orang-orang dunia yang berbuat jahat. Coba saja saudara berbuat benar di dalam semua aspek hidup. Pasti ada yang menentang. Pasti ada sistem yang melawan. Kenapa saudara? Karena memang dunia yang ada di dalam suasana yang jahat tentu tidak suka dan menginginkan orang-orang yang benar ini untuk ditindas atau dibuang. Ya, itulah yang terjadi. Karena itu saudara-saudara, maka kita akan bisa mengerti dan kita tidak perlu kecewa lalu kemudian bingung. Kenapa saya sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan justru mengalami penindasan, mengalami pengucilan, mengalami kehidupan yang seperti disudutkan, diskriminasi dan lain sebagainya. Tidak usah heran saudara, memang demikianlah yang terjadi. Bukankah murid itu seperti gurunya? Ya, kalau Tuhan Yesus sendiri mengalami ketidakadilan di dalam dunia yang berdosa, ya itulah yang terjadi juga kepada setiap orang yang percaya. Karena itu saudara-saudara, maka Tuhan memberikan, kedatangan Tuhan itu memberikan atau membawa kedamaian di dalam hati itu karena itu. Karena memang di dalam dunia tidak ada kedamaian yang sejati. Kedamaian yang sejati ada di dalam hati ketika manusia dilepaskan dari segala dosa, dari segala kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara, maka semoga damai Natal, damai yang sejati dari Tuhan akan melingkupi kita, menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita pada masa raya kita merayakan mengingat Natal ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami mengerti bahwa dalam hidup kami di dunia ini akan senantiasa terjadi penentangan, perlawanan terhadap kebenaran, terhadap kekudusan, terhadap kebenaran firman-Mu. Tolong kami yang ingin tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan, kami justru diingatkan bahwa kedamaian yang sejati di dalam hati kami itulah yang dibutuhkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa.